Jadi Abul Hasan al-Asy'ari memiliki 3 kondisi. Kondisi pertama berada di mazhab Mu'tazilah, kondisi kedua berada di mazhab Kullabiyah, dan yang ketiga di akhir hayatnya beliau kalau tidak salah bertemu dengan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kemudian beliau pun merubah mazhabnya menjadi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga beliau menulis buku namanya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kemudian dalam buku tersebut beliau mengatakan, saya berada di atas mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi beliau sudah bertekad untuk mengikuti mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, karena Al-Imam Ahmad bin Hanbal berada di atas manhajus salaf. Dan beliau sudah berusaha, secara garis besar beliau kembali merujuk kepada manhajus salaf, namun ada sebagian yang beliau belum mampu untuk rujuk karena masih ada syubhat yang bercokol di kepala beliau rahimahullahu taala. Yang kedua ini saya ngobrol lagi sama ChatGPT. Tadi saya udah nyoba ngobrol sama ChatGPT pakai suara, cuman agak jelek ya. Jadi saya balik lagi aja ngobrolnya pakai teks. Ini ngobrolin tentang Firanda. Nah, kebiasaan si Wahabi lagi ya. Kebiasaan si Wahabi itu diantaranya apa? Diantaranya itu suka menambahkan perkara-perkara yang tidak ada. Jadi mereka itu punya kebiasaan mengklaim ulama yang bukan Wahabi sebagai Wahabi. Karena mereka itu agama baru. Ya, saya bilang agama baru aja lah. Ya, firqah baru mereka itu. Baru hasil kemarin-kemarin tuh tahun 1900 ke sini. Ya, Wahabi itu. Jadi mereka itu nggak punya ulama-ulama sebelumnya. Mentok-mentoknya di siapa? Di Ibnu Taimiyah. Nah, kesininya itu kalau mau ngambil perkataan kayak Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Nawawi, pasti mereka itu misquote. Pasti salah di dalam memahami. Ya. Saya di antara perkara yang dipalsukan oleh Firanda itu adalah keadaan Imam Asy'ari menjadi manhaj salaf. Jadi Imam Asy'ari itu katanya memiliki 3 fase. Fase pertama jadi Mu'tazilah, fase kedua jadi Asy'ariyah Maturidiyah yang kita kenal sekarang, fase ketiga jadi manhaj salaf. Nah, ini saya akan kesel ya. Kita udah kasih kitabnya. Jadi kenapa saya itu ngobrol sama ChatGPT? Ya karena si mereka itu dikasih kitab juga gak mau ngerti, gak mau paham. Ya udah kita kasih sumber yang netral aja. Ya kita kasih ChatGPT ini. ChatGPT ini database tentang sejarahnya banyak. Jadi kita bisa bertanya mengenai sejarah. Saya bertanya seperti ini. Apakah kamu memiliki informasi mengenai Imam Asy'ari? Dia jawab, Imam Asy'ari atau Abul Hasan al-Asy'ari adalah seorang tokoh besar dalam teologi Islam yang mendirikan madhab teologi Asy'ariyah. Lahir pada tahun 874 Masehi di Basrah, Irak. Beliau awalnya mengikuti aliran Mu'tazilah, namun kemudian beralih ke pandangan yang lebih moderat, mengembangkan pemahaman yang lebih menekankan pada keyakinan tentang kekuasaan Tuhan yang tak terbatas dan tak dapat disamakan dengan makhluk. Al-Asy'ari memperkenalkan pendekatan rasional dalam memahami ajaran agama, menyeimbangkan antara teks dan wahyu dan akal. Beliau berperan penting dalam membentuk landasan pemikiran teologi Sunni yang masih berpengaruh hingga sekarang. Nah, jadi memang kalau dikatakan Sunni, nanti kita bahas lagi, yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kepada Asy'ariyah Maturidiyah, ya. Nah, kemudian saya melanjutkan pertanyaan saya. Dalam sejarah, berapa periode intelektual yang dilalui beliau? Nah, karena tadi si Firanda itu mengklaim ada 3 peralihan. Imam Asy'ari melalui beberapa periode intelektual dalam hidupnya, secara umum terdapat 3 periode utama yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, periode Mu'tazilah. Pada awalnya, Imam Asy'ari adalah seorang pengikut aliran Mu'tazilah yang menekankan rasionalitas dan kebebasan kehendak manusia. Selama periode ini, beliau banyak mempelajari ajaran-ajaran Mu'tazilah, terutama terkait dengan konsep keadilan Tuhan dan kebebasan manusia. Nah, itu Mu'tazilah ya. Nah, Mu'tazilah kan kita tahu semua bahwa perbuatan kita ini adalah mukhtaro oleh kita, begitu ya. Nah, periode kedua ini periode krisis dan peralihan. Sekitar usia 40 tahun, Imam Asy'ari mengalami krisis intelektual dan beralih dari pemikiran Mu'tazilah ke pendekatan yang lebih moderat. Beliau mulai menentang beberapa prinsip Mu'tazilah, terutama mengenai takdir dan sifat Tuhan. Sampai keluarlah yang kita tahu Kasbul Asy'ari itu. Nah,
dalam periode ini Asy'ari mulai mengembangkan pemikiran baru yang menekankan pentingnya wahyu dan keyakinan pada sifat-sifat Tuhan yang tidak bisa disamakan dengan makhluk. Itu periode kedua tuh. Sekarang periode ketiga, periode pembentukan teologi Asy'ariyah. Jadi bukan periode kembali kepada manhaj salaf, bukan. Ya, ini kan yang kedua peralihannya tuh. Ya, yang 15 hari tuh, 15 hari di dalam kamar sampai ke Jumatan, 2 kali Jumatan berarti ya. Siapa? Imam Asy'ari itu gak keluar. Yang ketiganya ini mulai menyebarkan apa yang beliau pikirkan begitu setelah uzlahnya. Periode pembentukan teologi Asy'ariyah. Pada periode ini Imam Asy'ari mendirikan mazhab teologi yang dikenal dengan nama Asy'ariyah. Beliau berfokus pada pemahaman tentang sifat Tuhan yang tidak terjangkau akal manusia, tetapi tetap mempertahankan penggunaan akal dalam memahami wahyu. Pemikiran ini menempatkan beliau sebagai tokoh penting dalam tradisi Sunni. Dengan demikian, Imam Asy'ari melalui 3 periode utama dalam perkembangan intelektualnya. Awal sebagai pengikut Mu'tazilah, periode krisis yang menyebabkan peralihan pemikiran, dan akhirnya sebagai pendiri mazhab teologi Asy'ariyah. Jadi periode ketiganya itu pelanjutannya, bukan balik lagi dari pemikiran yang itu, bukan. Nah, saya teruskan pertanyaan saya supaya lebih jelas nih. Periode pembentukan yang kamu maksud, apakah yang terkenal dengan kejadian saat beliau menanggalkan jubahnya? Itu kan, yang mana beliau itu khutbah Jumat kemudian menanggalkan jubah, itu terkenal tuh. Ini bukan periode kedua, ini periode ketiga. Makanya saya tanyakan, periode pembentukan yang kamu maksud, itu yang ketiga tuh, apakah yang terkenal dengan kejadian saat beliau menanggalkan jubahnya? Nah, ChatGPT menjawab, iya. Periode pembentukan teologi Asy'ariyah yang saya maksud memang mencakup kejadian terkenal ketika Imam Asy'ari menanggalkan jubahnya sebagai simbol peralihan dari aliran Mu'tazilah ke pandangan teologi yang lebih moderat. Tuh. Ya, saya menanggalkan Mu'tazilah sebagaimana saya menanggalkan jubah ini. Kejadian ini terjadi setelah Imam Asy'ari mengalami krisis intelektual yang mendalam. Nah, setelah periode kedua itu, yang kemudian membawanya meninggalkan ajaran Mu'tazilah. Dalam suatu peristiwa yang sangat signifikan, beliau melepaskan jubahnya bla bla bla, terus ke bawah itu bisa dilihat ya. Kita tahu semua itu. Nah, kemudian saya lanjutkan pertanyaan saya. Wahabi mengklaim bahwa Imam Asy'ari mengalami periode selanjutnya, yaitu periode kembali kepada mazhab yang mereka klaim sebagai manhaj salaf. Bagaimana itu? Si ChatGPT menjawab, pernyataan bahwa Imam Asy'ari mengalami periode kembali kepada mazhab salaf seringkali dikemukakan oleh kelompok Wahabi atau Salafi yang berusaha mengklaim bahwa Asy'ari akhirnya kembali pada pemahaman yang lebih sesuai dengan ajaran salaf. Namun, klaim ini umumnya tidak didukung oleh sebagian besar ulama Sunni, termasuk dalam mazhab Asy'ariyah itu sendiri. Jadi kalau mau tahu Asy'ariyah itu tanya sama Asy'ariyah. Ini tiba-tiba mengklaim Asy'ariyah itu kembali kepada manhaj salaf sesuai dengan pikiran mereka. Imam Asy'ari memang mengubah pemikirannya setelah beralih dari aliran Mu'tazilah, tetapi pandangannya tidak sepenuhnya sama dengan yang diklaim oleh kelompok Wahabi. Dalam periode pembentukan mazhab Asy'ariyah, beliau mengembangkan pandangan teologi yang lebih menekankan pada wahyu dan sifat-sifat Tuhan yang tidak dapat dijangkau oleh akal, bla bla bla, terus ke bawahnya itu ya. Nah, klaim Wahabi tentang Imam Asy'ari kembali ke mazhab salaf lebih bersifat reinterpretasi karena tidak ada bukti langsung. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa Asy'ari mengadopsi pendekatan yang sepenuhnya serupa dengan prinsip-prinsip Salafi atau Wahabi. Sebagian besar ulama Asy'ariyah tetap mempertahankan bahwa ajaran mereka adalah hasil dari pemikiran yang lebih sistematik dan seimbang antara wahyu dan akal, berbeda dengan pendekatan yang lebih keras dan literal yang diambil oleh Salafi. Nah, saya bertanya lagi, berarti yang digemborkan oleh Salafi itu klaim tanpa bukti? Nah, itu pertanyaan saya. Kata si ChatGPT begini, ya, klaim yang digemborkan oleh beberapa kelompok Salafi mengenai Imam Asy'ari kembali kepada manhaj salaf sering dianggap tanpa bukti yang kuat dan tidak didukung oleh konsensus para ulama. Nah, kemudian bla 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 ke bawah itu ya.
Terus itu, Imam Asy'ari mengembangkan teologi yang menggabungkan penggunaan akal. Terus ke bawah itu. Sebagian besar ulama Asy'ariyah tetap berpendapat bahwa Imam Asy'ari, nah itu terus ke bawah. Jawab dengan singkat saja, kebanyakan jawabnya. Ya, itu siapa si ChatGPT ini? Dia menjawab, maksud saya itu berarti klaimnya tanpa bukti. Dia jawab, ya, klaim Salafi bahwa Imam Asy'ari kembali kepada manhaj salaf sering dianggap tanpa bukti yang kuat. Imam Asy'ari tetap mengembangkan teologi yang moderat dan seimbang antara wahyu dan akal, berbeda dengan pendekatan literal yang diutamakan oleh Salafi. Kemudian saya bilang, berarti Salafi menebar hoax dong. Dijawab, klaim Salafi tentang Imam Asy'ari kembali kepada manhaj salaf lebih merupakan interpretasi atau penafsiran yang tidak didukung oleh bukti yang kuat, sehingga dapat dianggap sebagai kesalahan pemahaman atau penyebaran informasi yang tidak akurat. Nah, itu tidak menjawab pertanyaan saya. Saya tanya lagi. Jawab dengan iya menyebarkan hoax atau tidak menyebarkan hoax. Kata si ChatGPT, iya, bisa dianggap sebagai penyebaran hoax. Nah, ini pertanyaan terakhir saya. Di Indonesia ada Salafi bernama Firanda yang menggembar-gemborkan kisah itu. Berarti dia menyebar hoax. Kata si ChatGPT, jika Firanda atau siapapun yang mengklaim bahwa Imam Asy'ari kembali kepada manhaj salaf tanpa bukti yang jelas dan sesuai dengan konsensus ulama, maka itu bisa dianggap sebagai penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax. Berarti si Firanda itu penyebar hoax. Nah, penyebar hoax itu bahasa Arabnya apa? Dujail. Dajjal itu bahasa Arabnya, ya. Penyebar informasi bohong. Ya, kalau kecil-kecil dia itu dujel, kalau gede-gede dajjal. Nah, Firanda itu kan agak gede. Ya, jadi mungkin gak tahu yang dujelnya, gak tahu yang dajjalnya begitu. Aduh, ada-ada aja. Jadi saya tuh lagi jadi aneh sekarang. Kok seneng ngobrol sama ChatGPT itu ya. Ya sudahlah, ini